لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدير عليه. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan dars kita, yaitu dari pembacaan kitab At-Tuhfah Saniyah, ngaji Nahwu, dan sekarang sudah masuk pada bab al-i'rab. Ya. I'rab ini merupakan suatu bahasan yang terpenting di dalam ilmu nahwu. Ya, karenanya tidaklah dikatakan itu ilmu nahwu kecuali di dalamnya ada i'rab. Ya, jadi tidak sah nahwu itu tanpa i'rab. Ya, tadi sudah dibaca alhamdulillah. Kemudian qala al-muallif, ini Ibnu Ajurum di dalam matan dikatakan bahwasanya babul i'rab. Al-i'rabu huwa, ya ini pengertian daripada i'rab. Tagyiru awakhiril kalimi liikhtilafi al-awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Ya, ini harus dihafal. Matan dihafal di luar kepala. Ya, di luar kepala. Yaitu i'rab maknanya adalah perubahan pada akhir al-kalim, yaitu kata. Liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Ya, disebabkan dengan perbedaan awamil, ya, perangkat-perangkat yang akan menjadikan atau menentukan kata setelahnya itu seperti apa, harokat, ya. Ini perhatikan di sini harokat, akhir dari harokat, bukan katanya itu yang berubah tapi harokatnya yang berubah. Ini maknanya daripada i'rab, ya, yang dia itu masuk perangkat tersebut, ya, masuk kepadanya alaiha, baik itu dalam secara lafadz maupun secara takdir, ya, secara takdir yang tidak terlihat seperti itu. Jadi ini makna i'rab, ya, yang harus dihafal, ya, dihafal. Ketika ditanya mahwal i'rab, maka jawabnya seperti ini, ya, tagyiru awakhiril kalim li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Kemudian qala syarih, berkata pensyarah, wa aqulu al-i'rabu lahu ma'nayan. Bahwasanya i'rab itu dia memiliki dua makna, dua definisi, dua pengertian. Ahaduhuma lugawiyyun wal akharu istilahiyun. Sama seperti sebelum-sebelumnya, ada secara dia bahasa, ada pula dia secara istilah. Apa maknahu fil lughati fahuwa, adapun di dalam istilah bahasa, ya, i'rab itu dia maknanya al-idhar wal ibanah. Sesuatu yang dia itu idhar, ya, nampak, dan juga al-ibanah, sesuatu yang dia itu dijelaskan. Seperti itu, artinya nampak dan jelas. Taqul, engkau mengatakan di dalam i'rab itu, contohnya adalah a'rabtu amma fi nafsi idza abantahu wa adhartahu. Aku mengi'rab dari apa-apa yang ada di dalam diriku apabila engkau menjelaskan dan menampakkannya, kan seperti itu. Ini secara bahasa. Kemudian wa amma ma'nahu fil istilah fahuwa ma dzakarahul muallifu biqaulihi, ya, sebagaimana tadi disebutkan oleh Ibnu Ajurum secara istilahnya, ya, yang di dalam matan itu, yaitu tagyiru awakhiril kalim ila akhirih, yaitu berubahnya suatu akhir daripada kata al-kalim, kata liikhtilafi al-awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran, sesuai dengan yang di matan. Ini secara istilah. Maka kata pensyarah, qala syari wal maqsudu min taghyiri awakhiril kalim, yang dimaksudkan dari penjelasan berubahnya akhir dari suatu kata, yaitu taghyiru ahwali awakhiril kalimi, berubahnya keadaan atau kondisi pada akhir dari suatu kata. Ya.
Jadi yang dimaksudkan di sini apa maksudnya? Apakah katanya berubah? Enggak. Ya, contoh satu kata yaitu Muhammad, ya, Muhammad. Nah, akhir dari kata Muhammad itu adalah huruf apa? Dal, ya, huruf dal. Apakah huruf dalnya itu berubah? Tidak, ya, tidak berubah sama sekali. Akan tetapi harokat daripada dalnya itulah yang berubah. Itu yang dinamakan daripada i'rab, sesuai dengan amil atau perangkat yang dia masuk kepada kata tersebut, sehingga menjadikan kata tersebut berubah, ya, kondisinya seperti itu. Jadi Muhammadun atau Muhammadan atau Muhammadin. Ya. Jadi ada seseorang yang merusak seperti itu, ya, sehingga dia berubah kondisinya, ya, keadaannya. Yaitu perangkat tadi. Taib. Kemudian barakallahu fikum wala yuqalu, ya, an yurada tagyiru nafsil awakhir. Maksudnya tidak dianggap, la yuqal, bahwasanya tidak dianggap yang dimaksudkan atau yang dikehendaki dari berubahnya nafs, ya tadi nafs contoh yang secara bahasa yaitu kata, artinya maksudnya di situ nafs itu kata, al awakhir. Jadi bukan yang dimaksudkan itu katanya yang berubah. Fa inna akhiral kalimati nafsahu la yataghayyaru. Karena, ya, akhir dari kata atau nafs itu tidak berubah, dia tidak berubah, ya, dia tetap seperti itu, dal ya dal, kalau akhirnya dal seperti Muhammad, ya. Wa tagyiru ahwali awakhiril kalimati ibaratun an tahawwuliha minar raf'i ila nasbi awil jarri, ya. Jadi berubahnya suatu kondisi atau keadaan daripada akhir kata itu merupakan ungkapan dari tahawuliha minar raf'i, perubahannya daripada bentuk rafa, yakni i'rabnya, ya, i'rabnya harokatnya dari dia rafa kepada nasab kemudian kepada jar. Khafat. Hakikatan au hukman, secara hakikatnya atau secara hukumnya, ya, secara hukum seperti itu. Wa yakunu hadza tahawulu bisababi taghyiril awamil, ya, sehingganya jadilah dia berubah dengan sebab berubahnya perangkat juga. Kapan saja perangkatnya berbeda, maka begitu pula lah, ya, harokat akhirnya pun akan berubah mengikuti amilnya dia. Tergantung amilnya, amilnya apa, dia pun akan berubah seperti amilnya yang berubah. Ya, tidak konsisten seperti itu. Nah, kemudian min amilin yaqtadi raf'a ala alal fa'iliyati aw nahwiha. Nah, contohnya diantaranya adalah amil atau perangkat yang dia itu menuntut kata setelahnya menjadi rofa misalnya. Kenapa rofa? Ya alal fa'iliyati, ya. Karena dia sebagai fa'il, ya, karena dia sebagai fa'il, makanya dia harus dituntut i'rabnya adalah rofa, kan seperti itu. Au nahwiha, atau contoh lainnya, semisal mubtada atau khobar, dia menuntut padanya itu rofa. Seperti itu. Kemudian ila akhra yaqtadi nasba ala maf'uliyati, ya. Kemudian juga demikian samanya, ya. Pada contoh lainnya, amil yang berbeda itu dia masuk kepada kata setelahnya sehingga kata setelahnya berubah menjadi i'rabnya nasab, ya, ala alal maf'uliyati, karena dia maf'ul misalnya. Sehingga dia keadaannya menuntut harus dia nasab, ya. Au nahwiha wa hallu majaron, dan begitu seterusnya, kadang dia berubah jadi jer, kadang dia nasab, kadang dia rofa, ya. Baik itu secara hakikat ataupun hukman. Terkadang ada yang dia itu secara takdir, ya, harokatnya tidak nampak seperti itu, tapi dia seperti itu memang, ya. Atau secara hakikatnya jelas, ya, di atas fathah ala fathi dan seterusnya. Maka kita kasih contoh, ya, kita masuk ke dalam contoh, yaitu masalan idza qulta, contohnya apabila engkau itu mengatakan hadara Muhammadun, ya, fa Muhammadun marfu'un, ya, li'annahu ma'mulun li
amilin yaqtadi raf'a 'alal fa'iliyati. Ya, hadara Muhammadun. Muhammad di sana i'rabnya rafa, kan seperti itu dengan dhammah. Ya, wa hadzal amilu huwa hadara. Nah, amilnya perangkatnya ini hadara. Jadi kita setelah sudah belajar kemarin itu ya pengenalan terhadap isim, apa itu huruf, apa itu fiil, beserta penjelasan-penjelasannya secara rinci. Kemudian kita sudah nih mulai praktek sedikit-sedikit, sudah masuk kepada i'rab, sudah masuk kepada suatu jumlah, walaupun terdiri dari dua kata, tapi kita sudah tahu ini jumlahnya jumlah mufidah, ya, dipahami, kedudukannya kita tahu, seperti itu. Dan kita belajar sudah masuk kepada i'rabnya. Ya, jadi amilnya di sini hadoro. Ya, amilnya di sini mana? Hadoro, ya. Hadoro. Thayyib. Hadoro isim atau huruf? Fiil. Yakin? Huruf mungkin. Ya, ini fiil ya. Masya Allah. Fiil apa? Fiil madi, fiil mudhari, fiil amr ya. Ini fiil amr. Ya, fiil madi ya. Mabni atau mu'rab ini? I'rabnya. Mabni. Iya. Jadi amilnya di sini adalah hadara ya. Barakallahu fikum. Amilnya adalah hadara. Singgahnya fa'in kulta ra'aita, contoh selanjutnya ra'aita Muhammadan. Nah, ini Muhammadnya berubah lagi, dia tadi rafa sekarang nasab bi fathah. Ra'aitu Muhammadan, kan gitu. Ya, tagiru halin akhar Muhammadun itu ila nasbi. Ya, Muhammadan itu i'rabnya berubah kepada nasab li tagir amil bi amalin akhar ya yaqtadi nasba wa huwa ra'aitu ya. Amilnya ra'aitu. Sehingga dia menuntut menjadi nasab. Ya. Baik, kita i'rab ya. Hadara yaitu fi'il madi mabni ya alal fathi, ya mabni alal fathi. Seperti itu, fi'lun madi mabni alal fathi. Muhammadun di situ rafa, ismun marfu'un wa alamatu raf'i bi dhammatin dhahiratin li'annahu ismun mufradi wa maqi'u fil jumlah fa'ilun. Seperti itu. Ya. Kemudian ra'aitu barakallahu fikum. Ra'aitu fi'il madi mabni ala apa? Ala sukni ya, ala sukni. Ra'aitu fi'lun madi, ra'aitu fi'lun madi mabniun ala sukni ya, ta'jidu dhamir fa'il ya, rafa sebagai fa'il. Yaitu lil mukhattab, seperti itu. Lil mukhattab ya. Ra'aitu di situ apa? Fi'il madi muta'addi ya, butuh kepada apa? Objek. Mana objeknya? Muhammadan. Muhammadan ismun mansubun wa alamatu nasbihi bi fathatin dhahiratin li'annahu ismu mufradi wa muqim fil jumlah maf'ulun bihi. Ya, seperti itu. I'rab. Ya, seru. Ini pendek, i'rabnya itu pendek. Ya, ada yang panjang sampai menderet. Ya, saya diajarin gitu, panjang. Ya, sampai ke bawah-bawah, sampai mumet. Terus ketika udah mumet ditanya, "Mumet ra?" "Mumet, Ustaz." "Karep muweh." Ya. Raurus. Ya, itu masih pendek i'rabnya ini, ya. Tagyiru hal akhir Muhammad ya, itu seperti berubah. Dia berubah kapan saja amilnya beda, dan kita harus tahu mendeteksi. Jangan nggak tahu, jangan baca itu asal jeplak, asal ngebaca kan gitu. Harus tahu dia bizauq, dengan zauq. Ya, rokis, ta'ammal, perhatikan dia ini apa, fiil apa, muta'addi kah, ya, mabni alal apa, ya, di atas apa, ya. Jangan fiil madi dibilang huruf, la haula wala quwata illa billah. Ya, tayyib. Kemudian begitu juga litagir amil bi amil akhir yaqtadi nasba wa huwa ra'aitu fa idza qulta, apabila engkau juga mengatakan hadzaitu bi Muhammadin. Berubah lagi dia Muhammadnya. Tadi Muhammadun, tadi Muhammadan, sekarang Muhammadin. Kenapa? Tagyiru halu akhirihi ya, tagyiru halu akhirihi ilal jarri ya. Litagiril amil bi amalin fi amrin akhar yaqtadil jarra wa huwal ba. Nah, ini amilnya ba. Apa itu ba? Fiil ya. Ba itu apa? Fiil. Fiil apa isim? Yang benar. Huruf ya. Huruf ini.
Harful ma'ani. Ini dia termasuk daripada huruf-huruf jar, huruf-huruf khafat. Ya. Hadzaitu bi Muhammadin. Aku sebagaimana kita sudah bahas ya. Ini ba-nya ba ta'diyah kan di mana itu kita bahas? Di Tuhfa juga ya. Di Tuhfa juga ba ta'diyah seperti itu ya. Jadi dia tidak bisa langsung ya. Sehingganya aku beruntung gitu. Hadzaitu aku beruntung bersama si Muhammad ini gitu. Jadi dia merasa beruntung ketika sedang bersama Muhammad seperti itu. Ya, nggak tepat sebetulnya. Tapi intinya seperti itu. Ya, hadzaitu bi Muhammadin. Muhammad itu kenapa berubah menjadi jar? Ya, sabaqahu harfu jarin. Ya ba ta'diyah ini sabaqahu harfu jarin, ya, harfu jar. Hadzaitu fi'il dan fa'il kan gitu. I'rabnya fi'il fa'il. Ya, seperti yang tadi fi'il fa'il Muhammad ismun majrurun wa alamatu jarrihi bi kasratin zahiratin li'annahu ismun mufrad wa mawqifu jumlah ya apa di dalam jumlah ini maf'ulun ya maf'ul sabaqahu harfu jarrin ya menempati kedudukannya maf'ul kan gitu fi mahalli ya fi mahallin ya fi mahallin fi mahalli nasbin menempati kedudukannya maf'ul. Jadi seperti itu intinya bahwasanya ya i'rab itu adalah membahas tentang perubahan pada akhir suatu kata, yaitu titik beratnya adalah harokat pada akhir suatu kata. Jadi bukan kata itu sendiri, tapi maksudnya adalah harokatnya. Ya. Wa idza ta'ammalta, maka apabila para pembelajar santri itu dia memperhatikan benar-benar fi hadhil amsilati pada contoh-contoh ini yang telah disebutkan dhaharolaka an akhirul kalimati akan nampak sangat jelas bagi para santri ya bahwasanya akhir daripada suatu kata wahwad dal ya dal ini yang digunakan sebagai contoh daripada Muhammad. Contoh sederhananya seperti itu. Bahwasanya dalnya itu dari akhir kata Muhammad ya dal yaitu min Muhammadin lam yataghayyar. Tidak berubah dia. Dalnya itu tidak berubah wa anna ladhi ya taghayyaru huwa ahwalu akhiriha. Akan tetapi yang berubah itu pada kondisi pada akhirnya yaitu harokatnya fa inna katarahu marfu'an maka apabila santri itu dia melihatnya marfu ya dengan dhammah misalnya fi misalil awal seperti contoh yang pertama tadi hadar Muhammadun atau wa mansuban fil misalis tsani atau mansub seperti contoh yang kedua ya misalnya raaitu Muhammadan kan gitu atau wa majruron fil misalis salis ya hadzaitu atau marortu kan gitu. Marortu bi Muhammadin harusnya gitu contohnya. Aku telah melewati Muhammad seperti itu. Marortu bi Muhammadin. Ya. Atau majrur karena contoh yang ketiga tadi seperti contoh yang ketiga tadi ya. Maka wa hadza tagyiru min halatir raf'i ila halatin nasbi ila halatil jarri huwal i'rabu indal muallif wa man dhahaba madhhabahu wa hadhihi al harakatus salasu allati hiya ar-raf'u wan nasbu wal jarru hiya alamatun wa amaratun 'alal i'rab. Ya. Jadi seluruh perubahan yang terjadi entah itu dia rafa, kemudian berubah lagi kepada nasab, kemudian berubah lagi kepada jar, ya khafat, semuanya ini adalah tanda i'rab. Ya, ini adalah pembahasan i'rab. Ya, kata penulis. Ya, ini madhabnya penulis dan siapa saja dari kalangan ahli nahwu. Tapi memang terkadang ada sedikit perbedaan, ya ikhtilaf, khilaf terkait ilmu nahwu. Contohnya ada yang di Basra dan di Kufah seperti itu. Ya. Nanti itu akan dibahas di beda tempat lagi. Contohnya misal di Mutamimah untuk santri pemula cukup dia pahami saja ya i'rab itu apa seperti itu. Bagaimana i'rab sederhananya seperti itu. Ya. Ya sekedar pengetahuan saja. Ada ikhtilaf.
Karena singgahnya dikatakan indal muallifi wa man dhahaba madhhabahu. Ya, sesuai dengan apa namanya? Keyakinannya penulis Ibnu Ajurum ya di dalam ilmu nahwunya, ilmu bahasa beliau, dan siapa saja yang berada di atas madhabnya atau bisa dikatakan siapa saja yang bersama dengan dirinya, yaitu sejalan seperti itu. Ya, karenanya wahadihil harokatus salasu, harokat yang tiga ini tadi, ya harokat yang tiga tadi itu domah, fathah, jar, itu semuanya adalah alamatun wa amaratun alal i'rab ya. Tanda-tanda i'rab seperti itu. Itulah i'rab seperti itu. Ya, alamat wa amarah sama saja. Itu tanda-tanda i'rab seperti itu. Ya, maka itulah tanda i'rab. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kita lanjutkan pada lain kesempatan insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.